Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Busa, NPM saya 80. Saya dari Pendidikan Ekonomi. Oke, baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang profil perusahaan Nike ya, di Indonesia. Dan di sini yang saya analisis tentang profil perusahaan. Profil perusahaan PT Adish Dimension Factory ini bagian dari Shopton Group Indonesia, merupakan perusahaan manufaktur sepatu di Indonesia. Saat memproduksi sepatu ini dengan merek Nike, didirikan pada bulan Mei tahun 1989 di Balaraja. Nah, pas tepatnya di Jalan Serang, KM 24, Balaraja, Tangerang, sekitar 38 km dari Jakarta. PT Adish Dimension Footwear ini memulai produksi pertamanya pada Maret 1990 dengan hasil produksi diekspor ke berbagai penjuru dunia seperti Belgia, Jepang, Cina, Amerika, dan Argentina. Dengan lebihnya dari 8.000 karyawan ini, PT Adish Dimension ini saat ini mampu memproduksi sepatunya itu kurang lebih 225.000 sepasang sepatu per minggu yang terdiri dari 3 kategori utama. Yang pertama yaitu bermerek Young Athlete, yang kedua Nike Sport, yang ketiga dan tenis. Jadi PT Adish Dimension ini mempunyai 3 merek sepatu ya. Yang pertama yaitu ada Young Athlete, Nike Sport, dan tenis. Wah, yang selanjutnya terus ada strategi apa sih yang digunakan PT Adish Dimension tadi sehingga sepatunya itu dapat laris banget sampai 225.000 dalam per minggunya produksinya. Nah, jadi strategi yang digunakan dari perusahaan ini bermula dari modal cuma 16 juta. Begini cara Nike ini menjelma jadi brand ternama strategi bisnis. Nah, Nike ini untuk menjadi brand ternama, strategi yang diterapkan oleh brand olahraga Nike ini tidaklah main-main. Berkat penerapan yang baik, mereka berhasil menjadi merek ternama dan terdepan di dunia Indonesia ini. Nike didirikan oleh Bill Bowerman dan Phil Knight pada tahun 1964 silam. Dan dengan modal pinjaman bank itu sebesar US 1.200 dengan 1000 berapa ini? Dengan pinjaman 1.200 atau sama dengan 16 juta ya untuk saat ini. Nah, dulu namanya PT ini masih Blue Ribbon Sport. Nah, sebelum akhirnya di tahun 1971 berubah menjadi Nike. Nah, tapi kini sudah menjelma sebagai rajana brand production olahraga yang dikenal di seluruh penjuru dunia. Nah, jadi Nike ini sekarang sudah terkenal banget ya. Jadi perusahaan tersebut juga nggak sia-sia karena dia juga usahanya keras banget untuk memajukan perusahaannya itu. Nah, jadi untuk menjadi sebesar ini, nah, bagaimana sih strategi bisnis yang diterapkan oleh Nike tersebut? Yang pertama, Nike soal marketing dia pasti nomor 1. Nike ini soal marketing pasti jor-joran. Ya, sepertinya strategi pemasaran Nike ini selalu maksimal di Instagram. Nah, bisnis terjitu yang dilakukan Nike untuk meningkatkan penjualan mereka. Nah, jadi itu mereka ini dengan berinvestasi besar-besaran ke pemasaran ini yang dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya dengan iklan, sponsor. Nah, Nike ini tak tanggung-tanggung
dengan mengeluarkan duit buat pos pemasarannya itu di sepanjang tahun 2014 saja, total uang yang dikeluarin udah mencapai 420 triliun untuk strategi marketingnya saja. Jadi ini setiap detiknya mereka mengeluarkan uang dengan US 100 untuk iklan. Hal yang sama terjadi di tahun 2016, namun angkanya sedikit besar, yaitu mencapai dengan 46 triliun. Biaya semahal itu pun banyak digunakan untuk membayar para atlet, selebriti yang dijadikan sebagai bintang-bintang iklan tersebut. Yang kedua, selalu berinovasi dengan teknologi baru. Dan perusahaan Nike ini selalu berinovasi dengan teknologi yang baru. Kayak gitu, seperti sebagai brand sepatu olahraga. Nike ini tidak berhenti untuk menciptakan gol sepatu yang beda dari yang lain. Berbagai teknologi dan fitur-fitur yang canggih mereka sematkan di setiap tipe sepatunya. Seperti saja halnya contohnya seperti Nike Air Max. Nike Air Max ini misalnya sepatu ini pertama kali dirilis pada tahun 1987. Terobosan baru yang mereka ciptakan ini menjadi kenyamanan penggunanya. Dengan menyamakan teknologi Air Shoal Unit di bagian pinjakannya, Air Shoal Unit itu berbentuk seperti gelembung udara yang memungkinkan pengguna dapat menapak dengan sangat lembut dan mengurangi resiko cedera. Jadi, Nike ini selalu berinovasi dengan teknologi baru. Mereka selalu berpikir dengan terobosan-terobosan apa saja nih yang mereka bisa untuk menciptakan peluang yang sangat bagus. Dan selanjutnya, nomor 3, Anda menaruh perhatian penuh terhadap kualitas produk yang diciptakan agar tetap bertahan. Strategi bisnis Nike ini gak kalah penting, yaitu menomorsatukan kualitas setiap produknya. Mereka berani menjamin produk yang diluncurkan bisa bertahan lama, sehingga wajar ya kalau harganya setiap produknya itu lumayan. Kepuasan setiap konsumen masuk itu ke dalam perhatian penuh mereka. Jadi saat ini bikin mereka nggak bakal asal-asalan untuk membuat hanya untuk sepatu itu saja. Dan selanjutnya itu ada selalu berusaha terdepan dibanding saing-saingannya. Jadi Nike ini nggak menampik adanya persaingan, ya fun-fun aja ada persaingan. Jadi mereka nggak roboh ketika ada persaingan, mereka nggak gugup. Jadi dengan brand-brand olahraga lainnya, ya Excalibur ataupun Adidas, Reebok dan lain-lainnya. Soal sepatu mungkin kualitasnya antara brand yang biasa itu mungkin 11-12 lah ya. Oleh sebab itu Nike terus berusaha keras melampaui pesaingnya itu. Contohnya yang sudah ada nih, pernah mereka melakukan adalah beralih dari offline ke online store. Mungkin terdengar biasa ya, tapi Nike ini sudah melakukan sejak tahun 99. Sementara pesaingnya itu baru melakukannya itu tahun 2006, seperti Adidas itu baru meluncurkan websitenya ini baru tahun 2006. Lalu ini, sedangkan Nike ini sudah melaju lebih awal daripada brand-brand lainnya, kayak gitu. Yang selanjutnya ada mendompleng ketenaran dengan brand besar lainnya. Jadi Nike ini mungkin sejak dulu itu sudah terkenal banget tanpa promosi ya. Kayaknya mereka bisa menjual banyak produk. Tapi sayangnya pemikiran orang yang di dalam perusahaan tersebut itu tidak sedangkal itu, tidak sesempit itu. Mereka ini terus berusaha untuk meraup keuntungan dengan jumlah yang berkali-kali lipat pada tahunnya. Salah satu strategi bisnis yang mereka jumpai ini dengan mendompleng nambah besar brand-brand lain. Misalnya bekerja sama dengan pesta olahraga terbesar di dunia yang Olimpiade waktu itu. Pada tahun 96, Nike ini membantu memproduksi sepatu emas untuk hadir atlet dari ajang tersebut, Olimpiade itu.
Nike juga turut memsponsori banyak tim dan atlet mengenakan produk mereka. Jadi itulah strategi mereka untuk meraup banyak pembeli. Bayangkan saja coba berapa banyak orang yang seluruh dunia menonton Olimpiade tersebut. Ya, jadi mereka menonton Olimpiade, mereka juga melihat merek Nike yang dikenakan oleh peserta Olimpiade itu tersebut. Jadi begitulah dari strategi perkembangan perusahaan ini. Strategi yang begitu cukup bagus ya. Mereka selalu dan terus selalu mendongkrak perusahaan mereka. Yang selanjutnya ada kebijakan Indonesia terhadap perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional dalam implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Siak ini dengan membentuk forum tanggung jawab sosial perusahaan sekabupaten. Nah, dengan mengadakan pertemuan rutin setiap tahunnya ataupun secara nasional. Maka perbincangan mengenai komponen ini, corporate social responsibility ini semakin menguat setelah dinyatakannya dengan tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseorangan terbatas. Disebutkan bahwa perseroan terbatas semenjak usahanya di bidang dan atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Nah, pasal 74 ayat 1 ini peraturan lain yang juga mengatur tentang komponen sosial, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 dengan penanaman modal. Dalam pasal 16 ini menyatakan setiap penanaman modal mengenakan tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi program tanggung jawab sosial ini itu sebuah pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial di dalam operasi bisnis mereka tersendiri dan dalam interaksi mereka dengan para stakeholder berdasarkan prinsip kemitraan dan kesukarelaan. Nah, program tanggung jawab sosial ini merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Jadi ada kebijakan-kebijakan tersendiri ya terhadap perusahaan multinasional itu tersebut. Yang selanjutnya ada analisis terhadap perkembangan perusahaan multinasional di Indonesia. Yaitu perusahaan multinasional di Indonesia ini merupakan aktor utama dalam bisnis internasional. Jenis perusahaan pada saat sekarang memegang peranan yang penting untuk transaksi internasional. Perdagangan internasional seperti import-ekspor merupakan tahap awal dari operasi internasional perusahaan. Nah, pola operasi internasional ini meliputi usaha, patungan, penanaman modal asing, dan sistem lisensi. Subjek dalam perdagangan internasional ini secara tegas sangat memperhitungkan peran pemerintah yang besar dalam hubungan dengan MNC serta perusahaan lainnya dalam bisnis internasional. Oke, baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang profil perusahaan Nike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.